فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada hadis yang agung, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan yang dimasukkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kita ambil dulu riwayat yang ketiga, kemudian kita lanjutkan syarah dari hadis tersebut yang belum kita baca. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Umayyah ibn Bistam Al-Aishi Abu Bakar Al-Basri, seorang yang saduq. Qala haddatsana Yazid yakni Ibn Zurai'. Yazid Ibn Zurai' juga Al-Aishi Abu Muawiyah Al-Basri, seorang thiqah. Qala haddatsana Rawh wa huwa Ibnul Qasim At-Tamimi Al-Basri, thiqatun hafidh. Qala hadatsana Suhail ibn Abi Salih an Atha ibn Yazid sami'ahu wa huwa yuhadditsu Aba Salih an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Nah, semisal dengan riwayat yang awal. Nah, dan pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Telah kita ambil pembahasan tentang nasihat lillah dan nasihat li kitabih. Nah, karena kata nasihat ikhwan, kata yang sangat mencakup di dalam syariat kita, yang hakikatnya adalah iradatul khair lil mansuhilah, yaitu menginginkan kebaikan bagi yang nasihat itu diarahkan kepadanya, sehingga berupaya untuk tercapainya kebaikan dengan cara yang paling baiknya. Juga dikarenakan itu adalah iradah, menunjukkan ikhwan butuhnya betul-betul niatan yang benar, niatan yang lurus, niatan yang ikhlas. Kapan saja tercampuri niatan yang buruk, maka keluar dari cakupan nasihat. Walaupun seorang mengungkapkan bahwa dirinya adalah penasihat sebagaimana yang dikatakan oleh iblis laknatullah alaih. Nah, ketika membujuk rayu Hawa, yang kemudian dengan sebab itu Hawa tergoda, dan akhirnya juga dengan sebab tergodanya Hawa tergoda pula Nabi kita atau Nabi Allah Adam, bapak kita. Nah, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan laulal Hawa, nah, lam takhun untha zawjahad dahr. Kalau bukan karena Hawa, maka tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa. Dalam artian hadis ini menunjukkan memang di antara kelemahan seorang laki-laki ikhwan ketika godaan itu dari sisi istrinya. Yang tergoda pertama kali oleh bujuk iblis. Nah, ketika dirayu bahwasanya di sana ada syajarah yang dinamakan syajaratul khuldi, buah kekekalan.
dinamai dengan nama yang sangat menggiurkan. Ketika Nabi Adam dan Hawa telah merasakan kenikmatan yang luar biasa di surga, dimunculkan was-was oleh syaitan bahwasanya mereka ada kemungkinan untuk dikeluarkan. Padahal sebenarnya iblislah yang memang mengupayakan agar mereka berdua dikeluarkan. Dimunculkan was-was, kemudian dia munculkan juga bahwasanya buah yang dilarang adalah buah kekekalan, agar kamu tidak kekal, dirayu, dibujuk agar mendatangi pohon terlarang tersebut. Naam, fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima faqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kamu tidak dilarang dari pohon ini kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Kemudian apa yang disumpahkan oleh dia? Waqasamahuma, dan iblis pun bersumpah kepada keduanya. Apa sumpahnya? Indak Kashfi, inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku adalah pemberi nasihat untuk keduanya. Naam, bersumpah. Tapi apa? Hakikatnya bukan nasihat. Kenapa? Karena tidak menginginkan kebaikan, yang diinginkan keburukan. Kata orang Jawa, ingin jomprongke, ingin apa? Memasukkan Adam dalam keburukan agar sengsara. Maka ini penting ikhwan untuk diwujudkan. Nah, karena perkara nasihat, perkara din, nah, yang terkait dengan iradah, dengan niatan, kapan saja ada niatan buruk keluar dari cakupan nasihat. Nah, nasallallahu al-i'anah. Padanya pahala yang besar, tapi di sisi yang lain juga apa? Nah, kalau seseorang termasuki niatan yang buruk, nah, akan bisa berubah menjadi keburukan. Nah, yang ketiga, nasihat li rasulih, nasihat untuk Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Bentuk nasihat menginginkan kebaikan terkait dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuknya yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, demikian pula yang lainnya dari para a'immah. Ma'na nasihati lahu sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu ala risalah, yaitu membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas risalah yang beliau bawa. Kita harus beriman beliau Rasul, membawa amanah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bi, dan beriman dengan semua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Tidak dipilih-pilih. Nah, yang enak diterima, yang sulit ditolak. Tidak demikian, tapi bi jami'i ma ja'a bi, beriman dengan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkara gaib maupun perkara yang nyata, baik itu yang masuk akal maupun belum masuk di akal seseorang. Walaupun kita yakin akhwan, akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan syariat. Taib, walaupun mungkin seseorang dari suatu masa belum bisa mengungkap kenapa demikian, apa hikmahnya. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Jika ada seekor lalat jatuh di bejana kalian yang ada airnya atau ada minumannya, maka celupkanlah sekalian, masukkan sekalian, kemudian buang lalatnya, dan airnya aman, bisa tetap diminum. Bisa tetap diminum.
Nah, sebagian ketika belum masuk dalam dirinya keilmuan karena kurangnya iman dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolak. Bagaimana celupkan, bukankah itu malah semakin kotor? Di atas saja sudah bikin kotor, apalagi langsung dicelupkan semuanya. Sehingga lebih mengambil perkataan dokter-dokter kafir daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Hasan At-Turabi, salah satu gembong dan tokoh Ikhwanul Muslimin pada masa itu. Padahal setelah diteliti lebih lanjut, ternyata memang benar pada sayap lalat itu satunya membawa racun penyakit, satunya berisi atau membawa penawarnya. Dan lalat itu pertama kali dia akan bertengger pada bagian yang ada racunnya. Maka ketika dicelupkan semuanya berarti menjadi netral. Demikian juga ikhwan, perintah untuk membunuh cicak. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membunuh cicak, bahkan datang padanya dorongan pahala. Siapa yang membunuh pada satu pukulan mendapatkan 100 pahala, 2 pukulan setengahnya. Ini dorongan sampai membunuh hewan ini saja. Dalam syariat kita ada dorongan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pahala. Nah, sebagian kenapa ini makhluk hidup, kenapa? Lagian dia juga tidak gigit, dia juga tidak separah seperti seperti tikus. Tapi tikus sudah ada, satu kali pukulan dapat 100 pahala, tidak. Tapi cicak dapat pahala. Taib. Selain hikmah bahwasanya itu yang pertama karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hikmahnya atau tidak, itu perintah Nabi. Kita beriman, maka ketemu cicak, ikhwan, kejar. Apalagi di masjid kita jangan sampai ada cicak berkeliaran, kalian biarkan. Taib. Cuman ya nyarinya hati-hati, jangan sampai kalian pukul plafonnya jadi pecah. Taib. Dan penelitian ikhwan ternyata juga cicak ini memang memiliki sifat yaitu beracun. Memiliki sifat racun. Dan itu pada sebagian kitab disebutkan karena racunnya memang. Maka dikatakan samul abros. Dia kan kulitnya kan seperti orang kena baros. Dan secara ilmiah kedokteran dia membawa virus namanya virus salmonella. Virus ini virus yang tidak terasa efeknya dalam waktu dekat. Makanya makanan yang sudah dicicipi cicak itu cepat rusak, baik basi ataupun cepat rusak, tidak dimakan. Maka butuh seorang menjaga makanan ditutup. Taib. Jangan sampai diinjak-injak atau dicicipi oleh si cicak ini. Ini contoh. Harus iman dengan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin pada zaman tertentu dokter belum tidak apa-apa cicak, tidak masalah. Bersih dia di atas terus biasanya, tidak sampai ke comberan-comberan. Taib. Kita tetap mengedepankan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita bunuh. Lihat cicak ya dibunuh. Taib. Yang besar maupun yang kecil, walaupun masih kecil bunuh. Taib. Tidak ada pengecualian. Kemudian yang kecil kasihan, tunggu sampai besar. Taib. Tidak, kita ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuhnya pun ya sebagai bentuk penunaian apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyi, dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perintah dan larangan beliau.
Mentaati Nabi pada perintah dengan menunaikannya. Mentaati Nabi pada perkara larangannya dengan meninggalkannya. Nah, yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Wa nusratuhu hayyan wa mayyita, dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi hidup maupun di saat beliau wafat. Nah, kita bela kapan saja ada orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingkari. Nah, taib. Wa mu'adatu man adah, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah apa? Memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalatu man walah, dan mencintai, memberikan wala, memberikan pembelaan dan pertolongan bagi orang-orang yang juga berwala kepada Nabi. Wa idhamu haqqihi wa tauqiri, dan mengagungkan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menghormati beliau. Mengagungkan Nabi khonifillah, ya, mengagungkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Menghormati beliau, nah, mengagungkan sunnah beliau, tapi tidak sampai melampaui batas sebagaimana kaum sufi. Ya, mereka mengaku mengagungkan Nabi tapi sebenarnya sedang apa? Sedang menghinakan Nabi. Tapi karena apa? Diangkat Nabi melebihi kadarnya sampai dimintai hajat-hajat kebutuhan. Meminta kepada Nabi, ya Naam ya Sayyidi, ya Maulana, Naam Tayyib, Ishfi mardana misalnya, berikan kesembuhan pada orang-orang sakit kami. Memintanya pada Nabi, menghadap ke kubur Nabi, ini tidak boleh, masuk kategori syirik. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hajat, kebutuhan, berdoa meminta pada Nabi, ini bukan pengagungan kepada Nabi, bentuk kesyirikan dan penghinaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, jangan kalian melampaui batas dalam menyanjungku seperti orang-orang Nasara melampaui batas terhadap Isa bin Maryam. Dan di antara kelompok yang paling banyak penyimpangan dalam masalah ini kaum ahli tasawuf, kaum sufi, yang mereka membuat qasidah-qasidah, membuat salawat-salawat yang bid'ah. Yang seseorang kalau meneliti lafaz-lafaznya akan didapati bentuk melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik itu meminta kesembuhan hati, meminta ketenangan hati kepada Nabi. Nah, ini sesuatu yang salah. Minta kesembuhan pada Nabi bentuk syirik. Nah, demikian pula nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah dengan menghidupkan sunnah dan menyebarkannya di tengah umat. Mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bentuk nasihat pada Rasul, sehingga duduknya para talabatul ilm di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid seperti ini bentuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu terkait hadis yang agung ini. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.